Kita sebentar lagi nanti akan mendengarkan sebuah perenungan sahabat bersama-sama, yaitu ada pelangi di dalam kehidupan. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa di dalam Pelangi Sabda edisi ke-38 GKJ Pekalongan. Kita sebentar lagi nanti akan mendengarkan sebuah perenungan sahabat bersama-sama, tapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya akan menyapa dulu teman-teman kita supaya akan lebih mengerti atau mengetahui untuk multimedia di GKJ Pekalongan. Shalom Mas Kuncoro, dan panggilan akrabnya adalah Mas Pliru, dan juga Mas Niko yang eksis di dalam pelaksanaan untuk syuting Pelangi Sabda GKJ Pekalongan, sehingga untuk semuanya di dalam pelayanan dapat berjalan secara eksis. Juga tak lupa kepada pemirsa Pelangi Sabda, itu kalau ada yang menonton. Kalau tidak ada yang menonton pun paling tidak berarti GKJ Pekalongan sudah memberikan suatu pengharapan secara bersama melalui pelayanan di Pelangi Sabda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, renungan pada saat ini itu menggunakan suatu judul atau tema, yaitu ada pelangi di dalam kehidupan. Saya ulangi, ada pelangi di dalam kehidupan. Sebelum kita memasuki ke dalam perenungan itu, maka paling tidak kita membaca dasar firman Tuhan sehingga bisa menjadi dasar untuk kehidupan kita semua di dalam pelayanan ini. Untuk dasar firman terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37b dan 38. Demikian pernyataan firman-Nya. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian dasar firman, bahwa aliran-aliran air hidup yang berasal dari firman Allah akan menghidupi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai suatu kehidupan,
itu ada beberapa hal yang melingkupi kehidupan umat manusia. Saya mengambilnya itu dari dua sudut pandang. Sebenarnya masih banyak sudut pandang yang lainnya, tapi saya mengambil dari sudut pandang dua sudut pandang yang kita ambil. Yang pertama yaitu untuk pengharapan. Manusia banyak berharap dalam suatu kehidupan. Harapan itu biasanya menyinggung pada hal-hal yang diinginkan, yang terbaik bagi kita semua. Yang pertama itu pengharapan. Harapannya segala sesuatunya baik. Kita hidup baik. Hidup enak. Hidup nyaman. Tidak punya suatu permasalahan. Sepertinya segala sesuatunya itu kalau ditarik benang merah itu baik. Itu harapan. Dan walaupun kadangkala harapan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Itu kehidupan duniawi. Tapi juga harapan kepada Tuhan itu juga yang berkeinginan segala sesuatunya baik kan gitu. Di situ kadangkala kita meminta kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang berhubungan dengan keimanan, karena kita iman Kristen itu kita menginginkan segala sesuatunya baik dan kita berada dengan Tuhan dalam keadaan damai sejahtera. Itu harapan kita. Nah, dalam pengharapan itu tetap ada suatu pergumulan di dalam kehidupan. Yaitu yang kedua. Yang pertama harapan. Harapan itu berhubungan dengan sesuatu hal yang baik. Yang kedua adalah ketakutan atau kekhawatiran. Hidup manusia seringkali sudah berpengharapan, tapi kenyataannya terbalik dari apa yang telah diharapkan. Harapannya menyenangkan, tapi kenyataannya malah kebalikannya, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran memang sering melanda dalam kehidupan kita semua. Tidak bisa terlepas bahwa kehidupan yang berwarna atau bermacam-macam dari suatu permasalahan itu lingkup pengharapan dan kekhawatiran tidak bisa lepas dari kita semua. Itu dalam kehidupan kita secara apa adanya. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat kita lakukan walaupun kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, tapi malah yang didapatkannya adalah kebalikannya, yaitu rasa kekhawatiran. Itulah hidup. Nah, bagaimanakah bahwa dinyatakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, di situ dikatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Air yang dinyatakan di situ adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa apabila kita itu percaya apa yang dikatakan di dalam kitab suci, bahwa hatinya kita akan dialiri air kehidupan, yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah air kehidupan.
bagaimanakah kita menyikapi bahwa dalam kehidupan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang membelenggu dalam kehidupan kita selalu menimpa kepada kita. Padahal Tuhan berjanji bahwa apabila engkau percaya, Tuhan akan memberikan sesuatu kehidupan yang layak atau menuju pada sesuatu damai sejahtera. Tetapi kenyataannya kadangkala berbeda dengan apa yang kita inginkan. Itu karena kita hidup di dalam kehidupan secara duniawi. Seperti pada saat ini, cuaca ekstrim, panas begitu menyengat. Tapi saya di sini nyaman-nyaman saja karena ruangan multimedia ber-AC. Tapi kalau di luar sangat panas sekali. Tapi apakah karena hidup adalah anugerah Tuhan, terus kita merasa kecewa dengan keadaan apa yang kita alami saat ini? Bagi yang muda-muda, itu kalau panas seperti ini, minum es segar sekali, ya. Wah, nikmat, apalagi es kopior. Wah, bisa membuat badan kita segar, sehat, terasa nyaman. Tapi bagi saya yang sudah tua, apalagi es kopior, air es saja masuk sekali langsung kontak, kepala terasa pening dan tidak menyegarkan, malah menjadi suatu permasalahan. Itulah hidup. Jadi jangan menganggap bahwa segala sesuatu apa yang orang nyatakan itu pasti menyenangkan kalau melihat secara umum bahwa situasi saat ini panas, kalau minum es kopior sangat segar. Nah, bagaimanakah kita menyikapinya? Mengingat tadi dikatakan bahwa di dalam tema ada pelangi di dalam kehidupan. Dan Yesus adalah sumber air kehidupan. Pelangi itu adalah dianggap sepertinya suatu lukisan Allah yang sangat menyegarkan dipandang mata, sangat menakjubkan, enak untuk dilihat. Kalau kita lihat, pelangi itu berwarna-warna. Tapi sering orang kadangkala tidak terjadi suatu perbantahan. Ada suatu nyanyian, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, merah, kuning, hijau, seperti perempatan gitu. Itu suatu yang tanpa disadari itu sudah menyatu dalam kehidupan kita, bahwa merah, kuning, hijau itu sudah merupakan suatu paten yang nyatanya kita mau mengakui. Tapi sebenarnya pelangi itu terdiri dari beberapa warna dasar. Tapi karena suatu pembiasan, maka pelangi itu menjadi lebih dari beberapa warna dasar. Tidak hanya cuma merah, kuning, hijau, tapi mejiku hibiniu kalau tidak salah. Itu kan berarti ada pembiasan warna yang menyatu dalam warna pelangi itu. Begitu indahnya. Nah, dari manakah? Apakah pelangi itu cuma pada waktu itu Allah ingin memunculkan pelangi, terus muncul pelangi? Bukan. Pelangi itu muncul apabila sehabis hujan.
Biasanya seperti itu. Pelangi muncul sehabis hujan. Hujan berarti berhubungan dengan air. Nah, pelangi itu muncul karena pantulan atau biasan dari air itu sendiri, sehingga menggambar suatu warna yang disebut pelangi. Berarti apabila ada air, ada pelangi, berarti ada kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita yang berwarna-warni antara satu dengan yang lainnya, itu seperti pelangi. Maka perlu kita sadari secara bersama, di mana didasari dari suatu sabda di dalam kitab suci yang dinyatakan oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk dipahami, dimengerti, dan disyukuri. Sehingga kata-kata, perkataan, pernyataan kitab suci itu ada gunanya. Tidak cuma hanya dihafal, tapi harus dimengerti dan dilakukan. Nah, kalau air aja sudah bisa memancarkan suatu warna kehidupan yang enak dipandang mata, bagaimanakah dengan kita, orang yang percaya? Bisakah kita memunculkan pelangi kehidupan di dalam pelayanan orang-orang percaya, secara khusus di GKJ Pekalongan? Tentunya bisa. Karena apa? Allah berkehendak kepada kita semua supaya berpegang teguh pada dasar atau patokan di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian pernyataannya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi air minum ini berarti air. Kalau ada air itu kalau kita haus berarti kita minum. Itu adalah air yang berada di dunia. Ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya di sini itu katanya saya ganti menjadi mu, supaya secara pribadi berpribadi Tuhan mengenal atau mendatangi kita melalui pernyataannya atau perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, bahwa barang siapa yang meminum air kehidupan dalam diri Tuhan Yesus, maka ia akan memancarkan sampai pada kehidupan yang kekal. Memancar itu berarti apa ya? Memancar itu berarti bisa meluap, bisa muncrat, bisa berkembang. Ya, ibaratnya memancar itu sangat luas pengertiannya. Seperti juga nantinya bisa menjadi pelangi. Air itu air kehidupan. Roh kehidupan di dalam diri Tuhan Yesus yang menyatu di dalam diri kita akan memancarkan
melalui kehidupan kita semua. Sesuai dengan apa yang kita nyatakan melalui tindakan kita semua. Nah, apabila kita melakukan suatu tindakan berbeda dengan apa yang menjadi dasar kita, yang menjadi patokan kita disuruh mengikuti teladan Yesus Kristus, tapi kenyataannya kita tidak bisa melakukannya, malah menyembunyikannya. Dari manakah bisa muncul pelangi dalam kehidupan kita yang dipandang orang sangat menyejukkan, sangat mengenakkan? Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memancarkan air kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui kehidupan kita masing-masing. Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Tidak bisa harus sama. Pelangi kalau warnanya cuma hanya satu, itu namanya bukan pelangi. Pelangi hanya cuma 3, juga bukan pelangi. Tapi pelangi dari warna dasar, merah, kuning, hijau, biru, menjadi pembiasan, membuat suatu warna yang sangat eksotis, sangat bagus, sangat baik. Itu semua adalah karya Tuhan. Jadi, melalui pelangi kehidupan kita semua selaku orang yang percaya, kita bisa menunjukkan melalui kepribadian kita tidak harus melepaskan dari apa yang sudah kita secara kodrati. Ego juga tetap ada, marah juga tetap ada, kebaikan tetap ada. Segala sesuatunya itu menyatu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita selaku manusia, tapi bisa memancarkan suatu air kehidupan yang menuju pada damai sejahtera, sehingga nama Tuhan Allah dapat dipermuliakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.